Pada awalnya, bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Tujuan awal tersebut pupus lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Karena daya tarik Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Yang pertama ada motivasi Trichy, revolusi industri, dan Konstantinopel, Turki Ustami. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Pada mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. 1521, dua kapal ekspedisi Spanyol sampai di Maluku. Mereka datang dari Filipina dalam pelayaran kembali ke Spanyol melalui Kalimantan Utara. Ketika itu di Maluku sedang terjadi persaingan antara Ternate dan Tidore. Untuk mengimbangi kekuatan Ternate yang didukung Portugis, Spanyol mendukung Tidore. Keadaan ini mendapat protes dari Portugis karena dianggap melanggar perjanjian Saragossa tahun 1528. Selain itu, karena kalah kuat, persekutuan Tidore dan Spanyol dapat dilumpuhkan. 1543 tak ada lagi ekspedisi Spanyol ke Indonesia. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, kawasan Maluku hanya boleh dijelajahi Portugis, sedangkan Spanyol hanya sampai di Filipina. Proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai dengan keinginan Belanda menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1592. Niatnya adalah untuk berdagang, maka kehadirannya diterima baik oleh rakyat. Namun semakin lama niat tersebut berubah dengan keinginan menguasai perdagangan. Kesuksesan ekspedisi de Houtman diikuti dengan lahirnya VOC pada tahun 1602. Dengan adanya VOC hingga terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda, tentunya mereka melakukan ekspansi politik secara perlahan dan bertahap. Ekspansi atau sederhananya ialah penjajahan yang dilakukan tidak serempak di seluruh wilayah Indonesia. Karena saat itu wilayah Indonesia masih terpisah-pisah seperti kesultanan-kesultanan di setiap wilayah. Sekitar tahun 1930-an, Belanda kurang lebih memiliki seluruh wilayah dengan perbatasan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Dengan demikian, awal mula bangsa Belanda melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia ialah ketika berubahnya tujuan Belanda yang berawal hanya ingin berdagang dan mencari rempah-rempah menjadi kegiatan penguasaan dan ekspansi wilayah-wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Hal tersebut dilakukan secara perlahan, dilakukan selama ratusan tahun.